Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam podcast Langkar, langsung ngobrol dengan pakar. Nah, saat ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Ahmad Dahoir, SHI MHI. Nah, beliau adalah Rektor IAIN Palangkaraya. Nah, adapun tema yang akan kita angkat dalam kesempatan kali ini adalah berkenaan dengan literasi digital. Namun sebelum kita masuk lebih jauh ke tema hari ini, mungkin Bapak bisa bercerita dulu Pak tentang pengalaman Bapak sebagai ASN, karena waktu kita riset Bapak itu dikukuhkan sebagai guru besar itu di umur 39 tahun dan menjadi dokter termuda di IAIN Palangkaraya saat itu. Mungkin bisa bercerita Pak kiat-kiatnya atau tips-tipsnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih para penonton acara Langkar ya. Langkar Pak. Langkar artinya apa? Langsung ngobrol dengan pakar. Langsung ngobrol dengan pakar, Masya Allah. Ya, terima kasih. Ini suatu kehormatan buat kami bisa bersilaturahim di Balai Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Selatan, dan saya mengapresiasi banyak informasi dari media Langkar ini yang memberikan khazanah pengkayaan tentang apa saja yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman dari narasumber. Dan hari ini kami didaulat sebagai salah satu narasumber untuk bisa bersilaturahim bersama. Yang pertama saya mengucapkan syukur di dalam acara ini karena tahun 2007 yang lalu saya juga tidur 1,5 bulan di Balai Diklat ini untuk mengikuti prajabatan. Oh iya. 2007 Pak ya? Tahun 2007. 2007 menjadi awal karir kami menjadi seorang PNS. Dan semangatnya adalah karena semangat digital juga, gitu. Karena informasi yang bisa kami cari, kalau tidak memiliki nilai-nilai digitalisasi, kita akan tertinggal. Betul. Informasi, termasuk informasi mencari informasi CPNS waktu itu. Betul. Ini kalau tidak, waktu itu belum ada media sosial yang berlebihan. Waktu itu hanya ada media komunikasi yang namanya SMS dan hanya telepon. Iya. Belum ada WhatsApp, belum ada yang lain. Ya, belum semasif sekarang Pak ya. Tidak semasif hari ini. Nah, tapi kemampuan-kemampuan skill-skill yang harus kita miliki dalam masa itu adalah merepresentasi bahwa digitalisasi society itu menjadi sesuatu yang harus kita miliki, keahlian itu. Betul. Skill itu harus kita punyai. Apalagi sebagai seorang ASN, sebagai P3K, sebagai PNS harus juga memiliki itu. Kenapa? Banyak orang tua yang kadang-kadang tidak memiliki pengalaman ini, kadang-kadang kita menjadi permainan anak-anak. Betul. Kalau kita tidak menguasai ilmu-ilmu ini juga akan dikalahkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Kuliah juga seperti itu. Betul. Pembelajaran juga seperti itu. Hari ini kita menyuruh kepada adik-adik untuk menulis sebuah tugas gitu. Mereka sudah punya artificial intelligence yang bisa dijadikan contoh, yang tinggal copy paste saja. Betul. Kalau kita tidak tahu dari mana jalurnya untuk mengetahui jejak-jejak itu, guru, dosen tertinggal Pak ya. Akan tertinggal, bahkan dibodohi oleh betul. anak didik kita sendiri. Nah, oleh karena itu semangat ini kita miliki bersama, tentu saja tanpa mengurangi nilai-nilai keaslian dari seorang manusiawi, dari seorang manusia, bahwa digital itu hanya sebagai bagian dari perangkat epistemologi untuk bisa mendekatkan kepada pengetahuan yang lebih sepisnya lebih. Betul. Saya kira itu Pak Arif ya. Iya. Jadi literasi digital ini sebenarnya bukan hanya bukan hanya kemampuan yang harus kita kuasai Pak ya. Tapi juga menjadi sebuah kebutuhan, apalagi kita di dunia ASN, ketika kita menjalankan tugas dan fungsi kita saat ini tidak bisa terlepas dari dunia digital itu sendiri.
menurut Bapak, bagaimana sebenarnya cara kita menyikapi sebagai seorang ASN, Pak ya, terhadap literasi digital ini? Paling tidak ada 4 hal yang Betul. harus dipegang seorang ASN atau P3K sebagai birokrat dalam menghadapi zaman digital. Yang pertama adalah kita harus memiliki skill. Skill, Pak ya. Apapun bentuknya, siapapun posisinya, dimanapun berada, harus memiliki keahlian tentang digital sistem ini. Nah, keahlian itu tidak boleh berdiri sendiri, juga harus ditopang dengan pembudayaan yang baik. Iya. Culture-nya. Skill oke, tanpa culture dan attitude yang baik, maka digital itu tidak akan memiliki daya dorong untuk kebaikan. Nah, culture habit yang baik akan membawa skill digital pada para ASN birokrat yang juga sama. Nah, tidak cukup dua ini. Sebagai seorang ASN, P3K atau abdi negara harus ditopang juga dengan kerangka digital etik yang juga harus hebat. Skill tidak cukup. Iya. Culture saja tidak cukup membangun. Hanya luar-luarnya saja pembudayaannya. Hari ini ayo kita, baru itu luar. Iya. Etik digital ini menjadi kunci utama. Gitu. Tidak cukup dengan etik ini saja, harus ditopang yang keempat, yaitu safety, keamanan, and security. Keamanan. Bagaimana HP kita kemudian bisa bermanfaat tanpa disadap orang. Betul. Atau kita yang dimanfaatkan orang. Kita juga harus memiliki kerangka-kerangka kebijakan yang bisa mengamankan. Yeah. Bukan hanya menunggu dari pemerintah, tapi kitanya sendiri juga harus memiliki. Yeah. Nah, etik itu juga menjadi penting. Hari ini kita banyak menggunakan media-media sosial kita dalam dunia digital itu hanya untuk kepentingan-kepentingan hiburan misalnya. Tapi bagaimana ke depan bisa menjadi sarana untuk menolong orang. Betul. Menjadi sarana edukasi gratis, menjadi sarana kebaikan yang bersifat bisa lebih space-nya lebih luas dan universal, dan cepat dengan akses yang lebih murah dan bisa menjangkau kepada semua pihak. Nah, ASN dan P3K harus memiliki semangat itu untuk mengimbangi kekuatan-kekuatan digital yang beraroma-aroma negatif. Betul, untuk mengimbangi. Betul. Nah, kalau kerangka etik ini hilang, Pak Arief, maka yang tiga ini menjadi tidak bermanfaat sama sekali. Betul. Nah, maka kekuatan etik inilah yang harus juga dikembangkan. Saat ini hal-hal yang viral itu kadang-kadang yang tidak baik. Tapi bagaimana ke depan yang viral itu ada sesuatu yang lebih banyak hal yang bersifat kebaikan. Kita hari ini memanfaatkan media hanya untuk membaca kalau habis maghrib, mungkin Bapak Ibu juga baca kitab ya. Iya. Tapi kitabnya kitab Fathul WhatsApp. Kitab Fathul WhatsApp. Nanti habis Isya baca lagi kitab ini Hayatul TikTok lagi. Ya. Hayatul TikTok. Nah, selesai. Akhirnya yang dibaca hanya sesuatu yang bersifat hiburan murni. Nah, semangat hiburan ini menghibur ya, tapi tetap kita harus dapat mendapatkan impact kebaikan dari konten-kontennya. Betul. Saya kira itu Pak Arief. Ya. Berkenaan dengan yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira bagaimana Pak trik dan tipsnya agar kita bisa memaksimalkan literasi digital itu ataupun media sosial atau yang lain untuk pemanfaatan tugas dan fungsi kita sebagai ASN. Iya, Kementerian Agama sangat mendorong digitalisasi di semua bidang ya, tidak hanya dalam dunia pendidikan, pelayanan perkawinan, pelayanan ikrar wakaf, pelayanan birokrasi di bawah Kementerian Agama saat ini dituntut untuk membuat sistem-sistem digitalisasi itu. Bahkan Kementerian Agama kemarin ada pertemuan secara nasional untuk mengintegrasikan sistem-sistem yang sudah digital itu, mana yang baik itu dipilah, tapi kemudian dikurangi. Tapi diintegrasikan dalam big data yang lebih besar, yang memiliki kesamaan dengan segala. Nah, menurut saya tipsnya adalah menyesuaikan dari satker masing-masing ya. Yeah. Kami di dunia pendidikan, coba tugas-tugas itu sudah paperless lah, jangan lagi pakai kertas. Betul. Ya, semua riset-riset hasilnya sudah dikomunikasikan dan dialogiskan
didialogiskan dengan hasil-hasil riset yang sudah terpublish secara online. Nah, itu akan mengantarkan kepada peserta didik kita, mahasiswa kita juga akan memahami secara pelan-pelan dan akan langsung penerapannya. Gitu. Dalam dunia sistem pelayanan juga seperti itu. Jadi sistem-sistem didekati dengan pendekatan-pendekatan masyarakatan, pelayan-pelayan kepada anak-anak yang masih sekolah juga didekati dengan pendekatan di sekolah masing-masing. Jadi pintunya melalui satker masing-masing Pak ya, masing-masing, sesuai dengan sesuai dengan pelayanannya masing-masing. Sesuai dengan pelayanannya masing-masing. Betul. Dalam pelayanan haji misalkan sudah ada sistem yang mau tidak mau semua orang mau harus memakai itu. Harus pakai itu. Iya. Nah, ini adalah afirmatif kebijakan yang secara tidak langsung mensosialisasikan tapi juga langsung membawa masyarakat untuk masuk ke dalam masyarakat digital. Iya. Mau tidak mau, ini adalah bagian dari zaman kita, Pak Arif. Iya. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus menyesuaikan diri. Yang paling penting 4 tadi yang saya sampaikan. Iya. Ada digital skill-nya, kita harus punya. Yang kedua digital culture, etik. Yang ketiga adalah digital etik. Dan yang keempat adalah digital security. Harus aman. Ya. Keempat-empat ini kalau dijalankan, saya yakin masyarakat kita tidak akan terbawa dalam arus digitalisasi yang negatif. Iya. Ya, itu sebenarnya masalah yang cukup masif Pak ya, karena rendahnya literasi secara umum, bukan hanya digital menurut saya. Artinya ketika dapat berita apa, dapat informasi apa langsung share gitu. Baik Pak, untuk selanjutnya mungkin kami minta masukan mungkin Pak, inovasi-inovasi apa yang Bapak kira bisa kami terapkan dalam dunia pendidikan dan pelatihan agar literasi digital ini bisa juga maksimal di tempat kami Pak. Perlu kurikulum yang memadai untuk diklat atau SAR atau orientasi apapun yang berkaitan dengan peran balai diklat ini, karena kurikulum atau materi-materi itu menjadi tonggak utama untuk bisa menyampaikan dan mengubah masyarakat, terutama ASN dan P3K di bawah naungan Kementerian Agama. Yang kedua, tentu tidak bisa tidak Widya Suara, pegawainya, para pelayannya, sampai ke satpamnya, sampai rumputnya harus melek juga Pak ya. Harus melek dengan media sosial dan literasi digital. Mau tua, apalagi yang muda, harus diselaraskan. Hanya saja perlu controlling fitur-fitur yang ramah, yang sopan, yang mudah Pak ya. Memiliki etik, yang paling penting adalah bisa diakses dengan mudah kepada semua masyarakat. Apalagi kalau berhadapan dengan usia, kita perlu kemudahan akses dan pola-pola fitur yang sederhana agar bisa dipakai dan bisa diakses secara cepat. Saya kira itu. Oke. Baik, mungkin ini yang terakhir Pak ya. Apa pesan-pesan Bapak kepada pemirsa terkait dengan literasi digital ini supaya literasi digital ini bisa membawa manfaat? Iya, saya ingat perkataan Thomas L. Friedman dalam teorinya The World is Flat itu. Dunia ini datar. Dunia datar, kata si Thomas L. Friedman. Saking datarnya dan cepatnya sebuah akses di dunia ini, kata dia. Data-data rahasia di India itu bisa diakses cepat dalam 1/1 detik oleh orang-orang di Amerika. Betul. Itu artinya apa? Ternyata digital juga berkaitan penting terkait dengan sebuah keamanan. Oleh karena itu, kalau kita tidak melek dengan semangat digitalisasi, ada sesuatu yang berbahaya yang bisa yang akan terganggu. Oleh karena itu, semangat digitalisasi ini adalah sebuah keniscayaan yang suka tidak suka kita masuk dalam zaman ini hanya cukup dengan al-muhafadzah ala qadimis sholeh ya, wal ahdu bil jadidil aslah, itu penting prinsipnya. Bagaimana melestarikan yang lama tapi juga bisa menyesuaikan dengan beradaptasi dengan yang baru Pak ya. Beradaptasi dengan situasi-situasi, suasana dan
sistem-sistem yang baru, sehingga hidup kita betul-betul menjadi selalu multi talent, di semua zaman itu bisa menerima dan bisa diterima. Betul. Saya kira itu Pak. Baik, terima kasih Pak Prof. Ahmad Thohir atas kesempatannya berbincang-bincang dengan Bapak. Mudah-mudahan pemirsa, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan tadi dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang baru. Dan saya kira untuk episode ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.